kenal, kalau orang nggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3 foto aja. Termasuk ada Peggy Setiawan. Pingsan nggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Yang itu Peggy alias Terong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh sama yang di foto di HP polisi itu. Salah satu kuncinya adalah orang ini yang saya maksud, yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan palsu itu. Sebenarnya orang ini tahu ya pembayar anak-anak geng itu, geng motor itu. Inilah kunci salah satunya orang itu ya. Kasus Pinah ini yang melibatkan yang namanya jenderal-jenderal karena melindungi seorang bandar bubuk satu kapal yang ditangani oleh bapaknya Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Kala itu orang ini tahu persis kok, orang ini selalu sangat dekat sama geng motor itu ya. Orang inilah yang sangat dekat dengan geng motor tersebut. Jadi jangan terkecoh kalian dengan orang kesurupan lah apalah ya. Ini tahu yang mantek yang namanya Eki itu, dia tahu samarannya namanya Aldo ya. Jadi harus. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti video di awal tadi, teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu karena ini video yang sedang sangat viral. Yang mana di sini untuk menunjukkan seberapa kuat dan seberapa bagus hukum di Indonesia, yaitu terkait kasus Vina ya, Vina Cirebon. Yang mana di sini ketika waktu itu saya mengupload sebuah video yang berkaitan dengan Vina Cirebon, yang mana salah satu tersangka katanya ternyata berada di Taiwan. Nah, seperti video ini, teman-teman lihat, dia sedang selfie ya, yang mana berada di stasiun Taichung ya. Namun di sini saya melihat ada sebuah komenan dari salah satu teman kita, yaitu berkomentar seperti ini. Infonya di Kaohsiung, bukan di Taichung. Sebenarnya nggak tahu ini mana yang benar ya, karena seperti yang teman-teman lihat, ini emang berada di Taichung ya. Namun pas di situ masnya juga melihat di daerah Kaohsiung ya. Jadi mungkin dia untuk menghindari pihak yang berwajib ya, dia mungkin lari dari Taichung ke Kaohsiung dan mungkin kemana saja. Yang mana di sini teman-teman tahu sendiri, dengan adanya kasus ini kita bisa tahu seberapa kuat dan seberapa bagus hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu, siapa yang mempunyai uang, dialah yang berkuasa. Seperti yang terjadi, karena tersangka itu orang kuli bangunan, karena dia itu orang nggak punya, sampai dijadikan tersangka. Sedangkan pelakunya, karena orang tuanya itu, yaitu mantan dari bupati ya, kalau nggak salah bupati, ya otomatis di sini kan pangkat orang tua pelakunya itu orang yang mempunyai pangkat tinggi. Jadi dari kepolisian Cirebon pun sampai tidak berani untuk mengusik anaknya. Padahal sudah tahu bahwa anak orang inilah yang menjadi pelaku utama. Namun di sini, teman-teman tahu sendiri, untuk kasus ini sampai melibatkan hampir keseluruhan rakyat Indonesia. Sampai di sini disenggol oleh Bang Hotman Paris dan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk di sini kita lihat saja nanti kira-kira siapa yang akan jadi tersangka yang sebenarnya. Dan kita doakan saja supaya Mas yang sekarang ditangkap agar bisa dibebaskan, yaitu Mas yang sebagai kuli bangunan itu ya. Karena sebenarnya dia memang karena sebenarnya dia tidak terlibat, namun karena polisi bodohnya ya. Mungkin karena polisi di Cirebonnya itu ada gini gitu, akhirnya ya dia nggak mungkin dong. Sudah dapat pulus, masa dia harus menangkap orang yang sudah ngasih pulus? Otomatis dia akan mencari orang lain agar media ataupun mungkin yang lainnya itu percaya bahwa orang yang terkait kasus Vina itu sudah tertangkap. Namun untuk masalah ini saya pun sebenarnya tidak terlalu paham. Namun karena ini sudah melibatkan negara Taiwan, jadi saya ikut-ikutan untuk membahas. Jadi di sini teman-teman, apakah kalian setuju apabila nanti tersangka kasus Vina segera ditangkap dan dihukum seadil-adilnya? Coba tuliskan komentar kalian. Salam Saputra, Suara TKI.